kemudian skill, hard skill ya. Kalau soft skill jelas dia sudah kalah ya, karena kognitifnya terganggu. Yang hard skillnya juga kurang. Kalau itu terjadi, banyak sekali anak-anak seperti itu, akan jadi apa Indonesia di masa depan. Jadi bagaimana mencegah stunting ke depan, ya jangan sampai bayi itu lambat tumbuh pada saat di dalam rahim. Bisakah ini dicegah? Tentu bisa. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya utarakan salam kepada Sobat Elbayu AM sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Elbayu AM. Kembali lagi di Spasi Bincang Santai bersama saya Sofia yang akan menemani 30 menit Anda ke depan dengan wawasan dan pengetahuan yang luas. Nah, Sobat Elbayu AM sekalian, hari ini Sofia tidak sendirian loh. Sofia hari ini ditemani oleh seorang narasumber yang cantik, yang berwibawa, berkarisma dan profesinya tidak kaleng-kaleng loh. Hari ini kita sambut narasumber kita, yakni Dr. Yulia Tasnim. Assalamualaikum dan selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Tetap sehat ceria walaupun suasana Surabaya yang sangat panas ini ya dok. Ruangannya ber-AC tapi alhamdulillah. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, sedikit tentang Dr. Yulia Tasnim ya teman-teman. Beliau merupakan anggota Dinas Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keluarga, dan beliau juga membuka praktek di Klinik Al-Fitrah Surabaya. Subhanallah, Masya Allah. Ini adalah ciri-ciri pahlawan di era milenial ya teman-teman. Nah dokter, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering kali kita misunderstanding ataupun ada salah paham di dalamnya. Ada yang bilang ini sebuah penyakit, ada yang bilang ini bukan penyakit tapi kurang gizi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang stunting ya Sobat Elbayu. Kasus stunting bukan hanya masih menjadi permasalahan yang sangat besar juga dok, tapi juga merupakan isu multidimensi yang mana sangat bersangkut paut dengan pendidikan, kesehatan, dan juga masyarakat. Nah, menurut dokter sendiri nih ya dok, seperti apa sih stunting itu dan mengapa stunting itu menjadi sebuah problematika yang sangat besar? Mungkin panjenengan bisa membahasnya bersama kita dan Sobat Elbayu lainnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasrifu su'ah illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Mumpung masih ingat, saya akan sedikit meralat tentang saya. Saya pensiunan ya, pensiunan dari Dinas Kesehatan. Jadi bukan anggota lagi di sana, tapi pensiunan, tapi justru itu yang mungkin bisa saya sumbangkan sedikit pengetahuan saya itu tentang apa yang tadi ditanyakan. Jadi kembali ke stunting ya. Per definisi stunting itu adalah kondisi kurang gizi yang berjalan secara kronis yang terjadi di masa tumbuh kembang anak. Nah, kapan masa itu disebut tumbang itu kalau kita biasa sering mendengar itu dari kalau istilah medisnya itu dari konsepsi. Jadi mulai dari ayah dan ibu itu menyatukan sperma dan sel telurnya sehingga menjadi asal muasal dari janin sampai dia tumbuh selama 9 bulan di dalam rahim sang ibu, kemudian dia lahir, lalu kita sebut janin atau bayi yang baru lahir ini sampai 5 tahun sebagai balita. Jadi kalau stunting itu terjadi di masa tumbang itu, kalau kita boleh mundur mulai di dalam rahim itu ya mulai terjadi di sana. Jadi
pertumbuhan janin di dalam rahim itu tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan normal. Jadi ada cara pengukuran bayi di dalam rahim itu kalau usia seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sampai 9 bulan itu ada diukur lingkar kepala, kemudian panjang tulang-tulang. Nah, kalau memang kondisi itu memungkinkan pengukuran yang dilakukan saat bayi itu masih dalam rahim, kita bisa tahu nantinya bayi ini akan tumbuh normal atau tidak. Jadi stunting sebetulnya bisa kita ketahui sedini mungkin kalau memang itu bisa dilakukan pemeriksaan pada saat kehamilan. Nah, yang kita lihat dengan kasat mata itu pada saat balita. Sehingga kenapa kita ada posyandu? Itu adalah upaya surveillance penemuan dini kasus-kasus stunting. Kalau itu terkait dengan stunting, tapi di posyandu bukan hanya itu yang dilakukan, ada imunisasi, ada penyuluhan segala macam ya. Tapi karena kita kali ini membahas tentang stunting, jadi pada saat di posyandu itu ada penimbangan balita. Di situ bisa diketahui si anak yang ditimbang ini per bulannya itu naik atau enggak. Jadi kalau memang itu sejak awal berada di bawah garis merah atau BGM yang kita kenal di posyandu, maka kita sudah harus menjadi perhatian. Rata-rata untuk ukuran bayi yang bisa nanti kita hitung itu seperti berapa biasanya, Dok? Apanya yang dihitung? Ya, panjangnya ataupun beratnya, yang mana nanti bisa menjadi indikator bahwa kedepannya dia normal atau kedepannya dia mungkin akan mengalami stunting dan lain-lainnya. Ya, saya tidak membawa KMS ya, kartu menuju sehat itu. Di situ ada per umur, kemudian berat badannya harus berapa, panjangnya harus berapa. Tidak semuanya bisa dihafal di sini, atau bisa kali lain kalau ada waktu lagi kita bahas bagaimana penemuan dini itu tentang bayi yang atau balita yang perlu mendapat perhatian khusus. Jadi kembali kepada penemuan stunting tadi, jadi kalau itu di bawah standar normal yang ditentukan oleh WHO, nanti mungkin di kali lain kita bisa membahas lebih detail lagi, sehingga para pendengar di dunia luar ruangan ini bisa membantu sedini mungkin kalau ada ponakan, adiknya atau tetangga yang ternyata ini kok tidak normal ya. Jadi cara penyampaian bahwa ini nggak normal itu juga nggak gampang, karena kan kadang-kadang orang tua bisa tersinggung, atau ini emang anakku dari lahir emang gini, kan orang tuanya emang sama kecil gitu ya. Nah itu kita harus berhati-hati dan mempunyai dasar pengetahuan untuk bisa menyampaikan bahwa anaknya itu, ponakannya itu, adiknya itu, atau tetangga itu memang harus segera mendapat perhatian. Nah sekarang Dok, saya tuh pernah membaca di beberapa artikel tanda-tanda anak yang terkena stunting itu selain terhambat di bagian tubuh badannya atau tinggi badannya, ada juga seperti menurunnya kemampuan kognitif seperti ditandai dengan IQ rendah gitu. Contoh seperti kasus anak yang 2 tahun, usianya udah 2 tahun tapi masih belum bisa berkata-kata seperti teman-teman pada usianya gitu. Nah mungkin adakah ini benar atau tidak Dok? Atau ada tanda-tanda stunting lainnya yang bisa dokter share bareng Sobat El Bayu di luar sana? Ya, jadi tanda-tanda stunting yang bisa kita lihat yang jelas itu adalah pendek. Di usia yang sama teman-temannya itu sudah setinggi itu, dia masih tidak bisa mencapai. Kalau Sobat El Bayu sering nonton TV, itu di mana letak bendera? Oh, nggak nyampe, ada kan iklan itu. Iklan apa itu? Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi patokan bahwa
temannya bisa kok dia nggak bisa gitu ya tingginya. Lalu tentang IQ, karena stunting itu kondisi gizi buruk atau gibur, sehingga dia akan sering jatuh sakit. Karena sering jatuh sakit, kalau di usia sekolah atau sekarang itu sudah banyak di playgroup atau di apa ya, ngaji yang anak kecil-kecil itu apa namanya? TPQ. Di TPQ itu jadinya seusia dia sudah sampai halaman sekian kok dia tidak bisa naik-naik halamannya. Karena dia sering sakit, sering izin tidak masuk belajar, sehingga ketinggalan pelajarannya. Sehingga dengan demikian maka kecerdasan dia tentu tidak sama dengan anak-anak yang tidak stunting. Tapi anak-anak yang tadi disebutkan telat bicara, tidak semua anak yang telat bicara itu karena stunting. Karena setiap manusia itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Ada yang dia pas 1 tahun bisa ngomong, ada yang pas 1 tahun dia bisa jalan, ada yang dia bisa ngomong dulu belum bisa jalan. Tapi ada satu pengalaman yang bisa di-share di sini, bahwa ada pertumbuhan anak itu yang telat bicara. Dikonsulkan ke saya, ini kok telat bicara, tapi kan usia anak itu mulai bisa bicara itu ada range-nya, mulai umur sekian sampai umur sekian, itu masih di dalam range normal. Nah akhirnya setelah dia sudah bisa bicara dan dilakukan tes IQ, ternyata dia tidak bermasalah dengan IQ-nya. Jadi itu semata-mata hanya ini, Allah itu memberikan kelemahan dan kelebihan itu, dia kebetulan mendapat keistimewaan dalam tanda kutip telat bicaranya. Kenapa saya bilang keistimewaan? Setelah diikuti perkembangan anak ini, ternyata setelah dia kuliah itu ketemu lagi dengan saya, itu ternyata dia itu bisa memotivasi teman-temannya untuk segera menyiapkan diri. Fresh graduate itu mau apa? Jadi kalau tidak dibina mulai sekarang, dia bilang, hubungan dengan kakak-kakak kelas, kita nanti di lapangan itu tidak siap di lapangan. Nah, saya jadi heran, dulu rasanya si anak ini yang pernah dikonsulkan karena telat bicara, ternyata dia justru yang bisa memotivasi teman-teman seangkatannya. Betul, jadi tidak semua yang telat bicara itu adalah stunting. Nah, stunting yang bisa memberikan dampak terhadap penurunan kognitif itu ya seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa karena sering sakit, dia sering nggak sekolah, dia ketinggalan pelajaran sampai dia tidak naik kelas, akhirnya dia minder, semakin dia down, semakin dia sulit berkembang. Nah itu kalau diterus-teruskan, bayangkan ya si anak ini mengalami tidak sampai retardasi ya, kognitif yang kurang dari teman-temannya, tidak naik kelas, kemudian SMP-nya juga telat, SMA-nya juga telat, kemudian skill, hard skill ya, kalau soft skill jelas dia sudah kalah ya, karena kognitifnya terganggu, yang hard skillnya juga kurang. Kalau itu terjadi, banyak sekali anak-anak seperti itu, akan jadi apa Indonesia di masa depan? Jadi dengan Sobat El Bayu mendengarkan ini, kemudian kebetulan ini di lingkungan pondok, jadi mungkin dari sedini mungkin kita bisa dalam tanda kutip melakukan seperti yang dilakukan oleh teman-teman di dinas, screening, penemuan kasus-kasus yang perlu mendapat perhatian. Mungkin sementara sampai itu dulu, nanti panjangan jadi panjang banget. Nanti bisa jadi seminar ini dok. Nah menurut sahabat El Bayu, menurut penjelasan dokter Yulia tadi, stunting itu tidak hanya ada di tinggi tubuh badan, tapi juga bisa di penurunan kognitif gitu, kemampuan kognitif. Nah jadi sahabat El Bayu,
tetaplah kita harus menjaga kesehatan. Kita haruslah melakukan seperti tadi yang telah dikatakan oleh Dr. Yulia, seperti di Dinas Kesehatan melakukan screening dan memberikan perhatian penuh kepada kasus-kasus yang memerlukan perhatian, gitu, Dok. Ya. Nah, selanjutnya ini, Dok, saya kemarin tuh sempat searching nih data-data kayak grafik-grafik stunting penurunan naik turunnya gitu. Nah, berdasarkan SSGI yang 2022, prevalensi stunting di Indonesia itu pada tahun 2022 itu ada di angka 21,6% gitu. Nah, jadi dia sudah turun dari tahun yang kemarin. Tahun yang 2021 itu ada di angka 24,4% ya Sobat Elbayu. Nah, jadi Indonesia pada tahun 2024 nanti ingin turun lagi stuntingnya sampai 14%. Nah, otomatis ini ada kaitan dengan cara pencegahan dari sisi upaya pemerintah dan juga dari sisi kita sendiri, yang mana kita juga makhluk hidup gitu. Jadi kemungkinan ada yang nanti stunting atau entah nanti kalau misalnya ada yang bersuami istri gitu. Nah, mungkin dokter bisa share tuh kita semuanya ini, Sobat Elbayu dan terutama saya yang udah mulai penasaran stunting ini, gimana sih cara kita mencegah dan juga mengatasi kasus-kasus stunting ataupun stunting itu sendiri. Baik, tadi sudah sempat disinggung di depan ya bahwa stunting bisa terjadi pada saat masih di dalam rahim. Jadi bagaimana mencegah stunting ke depan? Ya jangan sampai bayi itu lambat tumbuh pada saat di dalam rahim. Bisakah ini dicegah? Tentu bisa. Penyuluhan terhadap calon pasutri, ya. Di KUA itu sebelum kita mendaftarkan pernikahan itu ada penyuluhan. Itu di sana pada saat saya ya di Dinas Kesehatan tahun berapa itu 2000, sebelum 2011, 2007 sampai 2011 saya di Dinas Kesehatan. Jadi tunda nikah. Jadi kalau sudah kebelet nikah, tunda nikah. Tunda nikah dulu ya teman-teman. Tunda nikah. Walaupun di dalam Islam diajarkan bahwa kalau sudah siap segeralah menikah supaya menghindari fitnah kan. Tapi kalau di zaman sekarang itu tundalah nikah. Jadi mungkin lulus SMA, kalau dulu lulus SMP buka teror gitu ya. Sekarang tunda, lulus SMA, tunda lagi setelah kuliah sekian tahun gitu. Kalau sudah bisa menunda nikah, maka yang sudah menikah tunda anak pertama. Kenapa itu Dok harus tunda-tunda itu? Menyiapkan. Ya, menyiapkan mental. Saya pribadi sudah menikah tidak berani punya anak karena itu amanat Allah. Saya bisakah itu menjaga, membesarkan, mendidik dan memberikan bekal-bekal supaya kita nanti ditanya sama Allah, anakmu sudah diberi bekal apa? Itu saya sudah bisa seperti itu. Entah saya sendiri late ya menikahnya, tapi begitu sudah menikah tidak berani punya anak. Nah, setelah 1 tahun ulang tahun pernikahan, nah baru saya diberi amanat untuk itu. Jadi persiapan mental ibu, persiapan mental bapak, dan kematangan. Kalau menikahnya dini, kalau terpaksa menikah dini, jadi tunda anak pertama. Kalau sudah anak pertama, tunda anak kedua. Ditunda lagi. Jahat ya kayaknya. Tapi itu demi itu tadi supaya tidak terjadi stunting gitu ya. Siap dulu. Mungkin belum siap mental, belum siap finansial dan segala macam, sehingga tunda anak kedua. Okay. Akan lebih ideal kalau tidak ada 2 balita di dalam satu keluarga itu. Karena si anak pertama ini juga harus disiapkan bahwa akan punya adik. Kalau enggak dia jadi uring-uringan. Dia tidak bisa menyampaikan bahasa enggak mau berbagi cinta. Saya enggak mau kekurangan kasih dari bapak ibunya kan ada adiknya itu. Itu salah satu upaya-upaya untuk kita bisa mendidik secara optimal, menyiapkan secara optimal sejak di dalam rahim sampai lahir nanti. Pencegahan kalau sudah lahir, kita tahu ditimbangkan pada saat lahir. Kalau bayi itu beratnya di bawah 2,5 kilo, itu berarti sudah harus mendapat perhatian.
kemungkinan ini nanti bisa stunting kalau tidak segera dikejar pertumbuhannya. Pengalaman pribadi, anak saya pertama itu lahirnya 2,7, hanya terpaut 0,2 dari standar bayi normal 2,5. Kenapa begitu? Karena saya pendek. Standar untuk tidak operasi itu 145. Saya 146. Sehingga pada saat hamil pertama, semua teori diet itu saya ikut. Makan jus apukat itu selama hamil cuma 1 kali. Karena takut bayinya gede, saya tidak bisa lahir normal, harus operasi. Begitu dia lahir 2,7, saya harus kejar ini supaya tidak jatuh ke BGM. Di bawah 2,5 itu, di bawah garis merah itu saya kejar itu, sehingga pertumbuhannya itu seperti pesawat yang setelah akan terbang itu langsung jus ke atas gitu di dalam langsung KM. kejar gitu. Kejarnya di luar. Jadi itu salah satu pengetahuan yang harus diketahui oleh calon ibu ya. Sudah calon ibu ya. Kalau belum jadi ibu kan calon ibu. Jadi kalau memang bayinya itu kebetulan lahirnya itu rendah, kejar di luar dengan segala macam ASI eksklusif. Kalau di Islam ASI eksklusifnya 2 tahun. Ya, di Al-Qur'an bilang 2 tahun. Tapi kalau di pemerintah 6 bulan cukuplah. Tapi kemudian ditambah dengan PMT, program makanan tambahan. Nah, sampai di sini program makanan tambahan saya akan membahas lebih sedikit lagi di kesempatan ini. Monggo dok, monggo. Boleh ya? Monggo, boleh, nggak apa-apa. Program makanan tambahan itu harus memenuhi semua kebutuhan gizi anak balita. Kadang kita pernah mendengar beruntuk ya, beruntuknya ayam untuk bapak kek, anaknya jangan yang pakai beruntuk, padahal belinya cuma ceker dan berutu gitu ya. Bagus kak, ceker itu bagus. Ada yang tidak mau ngasih anaknya makanan ikan, nanti jadinya cacingan. Makan apa ya, yang kearifan lokal itu dipantangkan dalam tanda kutip untuk anak-anak. Padahal ikan asin itu bagus untuk PMT. Jadi waktu saya di dinas itu ada pengalaman di daerah nelayan banyak gibur, banyak gizi buruk. Karena apa? Ternyata hasil tangkapan ikan itu dijual, anaknya malah nggak dikasih ikan laut. Padahal ikan laut itu bagus untuk pertumbuhan. Cuman ditangkap, dijual yang cantik-cantik. Dikasih juga. Gitu. Karena kalau nanti makan kan jadinya cacingan. Jadinya itu yang budaya lokal yang sebetulnya harus kita beri pengertian bahwa tidak begitu yang benar. Jadi stunting tadi pencegahannya itu bisa mulai dari kehamilan sampai mulai bayi lahir, lalu pada saat monitoring di posyandu kalau ada tidak kenaikan berat badan 3 kali itu kan berarti garis ya. Kalau yang benar itu kan titik-titik itu kan terus menanjak. Kalau 3 kali enggak itu sudah harus dikonsulkan ke dokter, karena kan yang di posyandu kan petugas puskesmas ya. Jadi kalau sudah ada begitu, angka awal adalah konsultasi ke dokter. Ya, kalau di situ sekarang itu di puskesmas sudah disiapkan dokter spesialis anak. Jadi kalau bisa ke spesialis anak, kalau tidak ada dokter puskesmas akan merujuk ke spesialis anak. Ini benar karena gangguan pertumbuhan berat badan atau ada masalah lain, misalnya anemia. Sehingga kalau anak ini anemia berarti harus ditangani anemianya. Jadi kalau di pertanyaan awal tadi saya jadi ingat, stunting itu penyakit atau bukan? Stunting berpenyakit ya, tapi stunting itu menjadi gawat Indonesia Raya ini, NKRI ini. Jadi gawat, problematika yang sangat gawat. Iya, karena tadi
mulai dari 24% turun jadi 21 dan nanti 2024 harus jadi 14%. Jadi 14 berarti harus 10. Nah, bisa Pak itu mengejar? Itu bisa kalau semuanya simultan. Terencana mulai dari nasional sampai kita yang paling ujung ini. Kita bisa membantu apa sih? Paling enggak ponaan adik itu kita kenali stunting atau enggak. Kalau sudah stunting kita tangani. Ya. Nah, Sobat Elbayu, begitu banyak ya penjelasan dan ilmu yang kita dapatkan hari ini dengan Dokter Yulia Tasnim. Dokternya udah cantik, udah keibuan, sudah kayak, ya Allah saya merasa dengan ibu saya sendiri. Tadi cantik karena saya perempuan, keibuan karena saya anaknya sudah 4. Jadi saya ingat ibu saya yang di rumah. Nah, Sobat Elbayu, terima kasih semua karena telah bergabung dengan bincang santai kita pada hari ini. Sungguh luar biasa, orang-orang hebat sekarang itu masih ingin membantu kita dan masih peduli dengan kita, dengan kesehatan kita. Terima kasih juga kepada Dokter Yulia Tasnim karena telah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dan wawasannya seputar stunting. Dan juga kepada Anda, Sobat Elbayu, terima kasih karena telah menemani kami dalam acara Spasi Bincang Santai. Nah, sampai jumpa di episode Spasi Bincang Santai selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Elbayu AM. Mari kita bersama-sama untuk menjadi agent of change dan menjadi agent perubahan di dunia untuk menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Sobat Elbayu.